Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sidang pendengar sekalian, insya-Allah kita akan membincangkan terkait dengan syumulnya Islam, yaitu Islam agama yang universal, yang merangkup semua lini kehidupan, dan salah satunya adalah terkait dengan transaksi manusia di atas permukaan bumi ini, yaitu terkait dengan muamalah manusia dengan ekonomi, muamalah manusia di dalam bertransaksi. Dan Islam memberikan pedoman, memberikan pantang larangnya, sehingga ekonomi dan keuangan bisa berjalan dengan baik dan tidak menzalimi di antara kalangan masyarakat, menindas masyarakat yang lain. Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip keadilan di dalam ekonomi Islam. Yang akan kita bincangkan adalah terkait apa pantang larang ataupun apa yang menjadi prinsip-prinsip keuangan di dalam Islam. Ada 3 hal pokok yang harus kita ketahui bersama. Islam melarang 3 hal ini dengan keras. Yang pertama sekali adalah terkait dengan riba. Riba dilarang di dalam Islam, dan bahkan orang yang memakan riba itu seakan-akan telah menyatakan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memerangi orang-orang yang artinya ketika dia melancarkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu hal larangan yang kuat, larangan yang tegas, larangan yang harus umat Islam hindari. Ini prinsip yang pertama, yaitu terkait dengan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi siapa orang yang beruntung? Itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa itu? Kita ikuti semua pantang larang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang kita untuk melakukan riba. Dan apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali melarang kita untuk melakukan riba? Karena riba ini adanya penindasan di kalangan, adanya eksploitasi kekayaan, di mana orang yang memiliki modal atau harta yang banyak dapat mengeksploitasi mereka yang lemah, sehingga keadilan ekonomi tidak akan terjadi di kalangan masyarakat. Maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam memerintahkan zakat misalnya, likaila takuna dulatan baina aghniya minkum. Semoga dengan zakat itu tidak menjadi harta tertumpuk pada suatu kalangan saja. Dan Islam menginginkan adanya redistribusi di kalangan masyarakat. Artinya semua orang memiliki akses yang sama terhadap keuangan ini. Bayangkan kalau seandainya seseorang melakukan misalnya riba, dia memiliki keuangan yang mantap. Dengan uang itu dia akan melahirkan uang. Dan orang yang tidak memiliki akan meminjam kepada orang yang memiliki ini. Dan orang yang memiliki ini tanpa duduk, tanpa bekerja. Ini bukan di dalam Islam. Islam mengharapkan adanya productivity, adanya orang itu tidak malas-malasan, adanya kerja, sehingga menghasilkan daripada keuntungan. Ini yang pertama yang dilarang di dalam Islam, yaitu larangan terkait dengan riba. Ini prinsip yang harus kita pegang di dalam pelaksanaan keuangan, terutamanya di dalam menjalankan syariat Islam. Yang kedua adalah larangan terkait dengan gharar. Gharar ini artinya penipuan, artinya kecurangan. Makanya di dalam Islam itu Rasulullah SAW menyatakan, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Maksudnya Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Arti gharar ini
mengandung ketidakjelasan. Ini jual beli, misalnya contohnya jual beli ikan dalam air yang belum ditangkap, burung yang belum ditangkap di atas udara, atau barang-barang yang belum dimiliki. Ini sesuatu yang belum ada kejelasan di dalamnya. Ini dilarang di dalam Islam. Kemudian dilarang juga di dalam Islam ini kita melakukan investasi ataupun melakukan transaksi terkait dengan barang-barang haram. Di dalam Islam dilarang kita bertransaksi dengan misalnya dengan riba, ataupun kita yang memiliki uang mau melakukan investasi di kasino dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang ketiga yang menjadi larangan juga di dalam Islam, yang menjadi prinsip di dalam keuangan Islam, yaitu terkait dengan maisir ataupun al-qimar, perjudian. Perjudian ini dilarang di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang yang bertransaksi ataupun terlibat dengan judi ini, dia merupakan kawannya daripada syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Maaf, merupakan pekerjaan daripada syaitan. Yang bermaksud sesungguhnya khamar, judi, berhala dan mendonasi dengan anak panah itu adalah perbuatan keji dan perbuatan daripada syaitan. Maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi ada tiga yang menjadi dasar, menjadi prinsip di dalam keuangan Islam. Yang pertama saya ulangi, yaitu terkait dengan larangan riba, larangan qimar, perjudian, dan juga larangan al-gharar. Kenapa hal ini dilarang di dalam Islam? Karena yang ingin ditujukan adalah keseimbangan dan keadilan di dalam dalam bertransaksi dalam Islam. Mungkin hanya ini sebagai renungan kita bersama. Mari kita menjauhi tiga hal ini. Semoga dengan menjauhi tiga hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan meridai setiap transaksi kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.